Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali Bapak ingatkan untuk harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar meskipun tanpa bertatap muka dan hanya menggunakan video PowerPoint saja. Namun, meskipun begitu, Bapak yakin kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan disimak videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk dicatat karena di akhir Bapak akan meminta kalian untuk mengumpulkan rangkuman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang limit fungsi aljabar, pada hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu turunan fungsi aljabar. Perlu kita ketahui, banyak sekali manfaat dari mempelajari turunan fungsi aljabar ini. Salah satunya seperti penelitian yang dilakukan oleh manusia. Penelitian biasanya berkaitan dengan hal kimia, fisika, juga hal-hal yang lain. Pada penelitian fisika, seperti bandul menggunakan turunan. Pergerakannya mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai turunan. Seperti halnya juga pada saat lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan yang lainnya, percepatannya juga mempunyai nilai yang dapat mengetahui penurunan. Begitu juga penurunan digunakan dalam astronomi, geografi, dan juga ekonomi. Oleh karena itu, mari kita belajar turunan fungsi aljabar ini dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh ya. Nah, ada menu apa saja sih pada pertemuan hari ini? Tentunya ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada pembahasan materi, dan juga ada contoh soal yang tentunya pasti dengan pembahasannya. Oke, langsung saja kita masuk pada menu yang pertama, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini adalah 3.31, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Dan kompetensi dasar 4.31 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Kemudian, menu yang kedua ada indikator pencapaian. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi dari pertemuan hari ini adalah menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi dan menyelesaikan masalah suatu turunan fungsi aljabar. Nah, seperti biasa, apabila ada indikator pencapaian kompetensi, tentunya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Yang kedua, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi dengan tepat. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah suatu turunan fungsi aljabar dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada menu utama, yaitu pembahasan materi dengan latihan soalnya atau contoh soalnya. Turunan fungsi aljabar, pengertian turunan. Turunan atau diferensial pada dasarnya merupakan proses penarikan limit atas suatu koefisien diferensi dalam hal tambahan variabel bebasnya mendekati 0. Nah, turunan ini disebut juga sebagai diferensial. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi f(x) dinamakan turunan f aksen x, atau dibaca
F aksen X. F aksen X. Notasi lain untuk turunan fungsi adalah Y aksen, dy per dx, dfx per dx, dan notasi dfx per dx atau dy dx untuk turunan diperkenalkan pertama kali oleh Leibniz 1646 sampai 1716, seorang ahli matematika Jerman. Nah, sehingga untuk notasi dy per dx dan dfx per dx, maka sering disebut sebagai lambang Leibniz untuk turunan. B. Rumus turunan fungsi. Yang pertama ada turunan fungsi aljabar, tentunya dengan menggunakan konsep dari rumus limit. Nah, rumus umum turunan fungsi aljabar fx adalah f aksen x sama dengan limit f x tambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Nah, turunan fungsi di atas, turunan fungsi ini disebut turunan pertama dari fungsi fx, sedangkan turunan kedua dari fx atau turunan pertama dari f aksen x adalah f aksen x, dan seterusnya. Jadi, turunan itu bukan hanya sekali, tapi banyak. Nah, untuk fungsi fx, turunan pertamanya adalah f aksen x. Dan turunan keduanya adalah f aksen x. Dan seterusnya, turunan ketiganya berarti f aksen x. Nah, begitu. Untuk lebih memahami, kita coba contoh soal. Dengan menggunakan definisi limit, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 4x ditambah 1. Nah, penyelesaiannya, langkah-langkahnya seperti ini. Kita tulis lagi fx. Kemudian, kita buat fx tambah h. Di mana fx tambah h ini adalah, nah, x-nya yang ini kita ganti dengan x tambah h. Yang ini juga. Maka didapat 3x tambah h kuadrat min 4x tambah h ditambah 1. Sehingga 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat dikurangi 4x dikurangi 4h ditambah 1. Jadi ini tuh penjabaran dari yang ini, dan 4x min 4h itu adalah hasil dari ini, dari 4 dikali x 4 dikali h. Yang ini diskemakan dulu caranya. X tambah h, x tambah h, kemudian dikali skema x dikali x, ini h ya, x dikali h, h dikali x, h dikali h. Setelah itu dikalikan dengan koefisien 3 ini, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat. Kita hapus dulu yang ini. Dan kita ketahui bahwa tadi di awal rumusnya itu adalah menggunakan definisi limit f aksen x sama dengan
limit H mendekati 0 untuk fx tambah H dikurangi fx per H. Kita tinggal substitusikan aja. Karena tadi kita sudah menulis fungsi fx dan fungsi fx tambah h-nya, jadi kita tinggal substitusikan aja ke rumus fx tambah h. Nah, yang ini 3x kuadrat tambah 6hx tambah 3h kuadrat min 4x min 4h ditambah 1. Ini dikurangi fx. Kita tulis aja fx-nya adalah 3x kuadrat min 4x tambah 1. Ini per h. Setelah itu, kita tinggal operasikan aja. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat. Coret. Coret. Kemudian 6hx di sini tidak ada, 3h kuadrat di sini tidak ada. 4x. Nah, kurangi 4x. Habis. 1 dikurangi 1 habis. Sehingga sisa 6hx ditambah 3h kuadrat ditambah 4 dikurangi 4h per h. Nah, kita keluarkan yang ada h-nya ini. 6hx, kita pindahkan keluar h-nya. Habis. Nah, ini h-nya pangkat 2, kita keluarkan 1 h-nya, sisa 1. Yang ini dikeluarkan, jadi habis. Nah, sehingga limit h mendekati 0, h dalam kurung 6x tambah 3h min 4 per h. Sekarang kita tinggal coret lagi h-nya. H dibagi h. Habis. Sehingga hasilnya adalah limit 6x tambah 3h min 4 untuk h mendekati 0. Kita substitusikan. H-nya 0. 6x ditambah 3, h-nya 0. 3 kali 0 dikurangi 4. Sehingga hasilnya adalah 6x min 4 karena hasil dari 3 kali 0 adalah 0. Mudah sekali bukan? Selanjutnya, yang kedua ada turunan fungsi khusus. Nah, jika fx sama dengan c konstanta real, maka f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan ax dengan a konstanta, maka f aksen x sama dengan a. Jika fx sama dengan c kali gx, maka f aksen x sama dengan c dikali g aksen x. Dan jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh-contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, carilah turunan dari setiap fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 7. Turunan fungsi pertamanya adalah berdasarkan sifat. Jika fx sama dengan c, di mana c-nya merupakan konstanta real, nah, kita bisa sebut 7 ini konstanta real, maka hasilnya adalah 0. Jadi tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi turunan pertamanya dari fx sama dengan 7 adalah f aksen x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 9x. Maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 9. Ini bukan 7, 9 ya. Kita ingat lagi fungsi fx
sama dengan AX, maka hasilnya adalah F aksen X sama dengan A, di mana A merupakan bilangan real. Jadi, untuk Fx sama dengan 9x, turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan 9. Ya, contoh soal yang ketiga. Fx sama dengan X pangkat min 4, maka turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan min 4 dikali X pangkat min 4 kurang 1 sama dengan min 4x pangkat min 5. Berdasarkan definisi juga yang dari sifat fungsi tadi, apabila f x sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n x pangkat n kurang 1. Di mana min 4 ini merupakan n, sehingga kita pindahkan ke depan n-nya, min 4 dikali x, n kurang 1, min 4 kurang 1, sehingga hasilnya adalah min 4x pangkat min 5. Min 4, min 4, min 1, min 5. Mudah sekali bukan? Ini berdasarkan turunan fungsi khusus. Selanjutnya, yang kedua, turunan fungsi fx sama dengan ux pangkat n, atau dengan menggunakan aturan rantai. Nah, jika fx sama dengan u dikali x pangkat 1 dengan ux adalah fungsi dari x yang mempunyai turunan u aksen x dan n adalah bilangan real, f aksen x sama dengan n kali u kali x dipangkat n kurang 1 dikali u aksen x. Contoh soalnya, carilah turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 3x min 7 pangkat 3. Nah, penyelesaiannya. Misalkan, Wx-nya adalah 3x min 7. Sehingga U aksen X atau turunan pertama dari Ux-nya adalah hasilnya adalah 3. Berdasarkan dari definisi sifat turunan fungsi. Dan Fx-nya sama dengan U kali X pangkat min 3. Nah, ini. Dengan menggunakan aturan rantai diperoleh F aksen X sama dengan N kali U dikali X pangkat N min 1 dikali U aksen X. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja ke rumus. N-nya berapa? N-nya adalah 3. Nah, ini. Pangkat N. Itu 3. N-nya 3. U-nya adalah U kali X-nya adalah 3X min 7. Nah, ini. Pangkat N kurang 1. Pangkat 3 kurang 1. Dikali U aksen X-nya berapa? 3. U aksen X-nya. Kali 3. Sehingga kita tinggal operasikan aja. Yang di luar kurung kita kalikan dengan yang di luar kurung juga.
3 kali 3, 9. 3x min 7. N kurang 1, 3 kurang 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 9, 3x min 7 pangkat 2. Nah, mudah sekali bukan? Jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya, C. Turunan hasil operasi fungsi. Yang pertama, pernyataan pertama. Jika fx sama dengan ux tambah kurang, itu operasinya bisa kurang atau bisa dijumlah atau bisa dikurang, Vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x tambah atau kurang v aksen x. Ini pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Dan pernyataan yang ketiga, jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x sama dengan per vx kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Carilah turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 7x tambah 13. Penyelesaian. Karena tadi sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat turunan fungsi, kita tinggal ingat-ingat saja. Turunan pertama dari x 4, x pangkat 4, berarti 4-nya kedepankan, 4 dikali x, 4 kurang 1. Di mana 4 ini merupakan n. Dikurangi 3-nya, n-nya kedepankan dulu. 3 dikali 2x pangkat 3 kurang 1. Dan turunan dari 7x sama dengan 7. Dan turunan dari C sama dengan konstanta, anggap ini adalah C adalah 0. Jadi kita tidak perlu menulis lagi. Sehingga didapat turunannya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 3 kali 2, 6, x pangkat 2. 3 kurang 1 ini adalah 2. Ditambah 7. Sesimpel itukah, bukan? Untuk contoh yang kedua. Fx sama dengan 2x dalam kurung 3x min 2 pangkat 5. Nah, penyelesaiannya, kita misalkan dulu. Kalau ada yang bentuk seperti ini, maka kita misalkan dulu. Karena di sini ada 2. Fungsi yang ini dengan yang ini. Nah, misalkan U 2x. Nah, ini kita misalkan dengan U. Maka U aksennya turunan dari U sama dengan 2x, turunan pertamanya adalah 2. Kita tinggal menghilangkan ininya aja. Dan ini kita misalkan dengan V. V sama dengan 3x min 2 pangkat 5. Maka didapat turunan pertamanya atau V aksennya sama dengan, kita pindahkan ke depan pangkatnya. 5, 3x min 2, 5 kurang 1. Ini teh. 4-nya dari mana? Dari 5 kurang 1. Dikali 3. Kita masih ingat bukan tadi definisi sifat fungsi? Kalau kalian lupa bisa buka-buka lagi ke belakang. Ke halaman belakang. Nah, maka didapat. Kita tinggal kalikan saja. Yang di luar dengan yang di luar. 5 kali 3. 15, nah, ini tetap, sehingga didapat 15, 3x min 2 pangkat 4. Tapi belum sampai di sini,
Ini baru dimisalkan dulu. Maka, kita masih ingat rumus yang tadi? F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah X dikali V aksen. Nah, kita sudah mengetahui U aksennya, sudah mengetahui V, sudah kita dapatkan U-nya juga, sudah kita dapatkan V aksennya juga. Kita tinggal substitusikan saja. F aksen X sama dengan U aksennya berapa? 2. V-nya berapa? 3X min 2 pangkat 5. Ditambah U-nya berapa tadi? 2X. Dikali V aksennya berapa tadi? Nah, yang ini 15 dalam kurung 3X min 2 pangkat 4. Kita tinggal operasikan aja. Sehingga didapat 2 dikali 3X pangkat min 5. 2 dikali 3X min 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 2 dalam kurung 3X min 2 pangkat 5. Nah, sekarang yang ini kita jumlah operasikan juga. 2X dikali 15 yang di luar didapat 30X. Nah, sehingga hasilnya adalah 30X dalam kurung 3X min 2 pangkat 4. Sehingga kita dapat turunan pertama dari Fx 2X dalam kurung 3X min 2 pangkat 5 adalah F aksen X sama dengan 2 dalam kurung 3X min 2 pangkat 5 ditambah 30X dalam kurung 3X min 2 pangkat 4. Nah, contoh soal yang terakhir. Untuk Fx sama dengan 7X kuadrat ditambah 8 per 2X tambah 5. Penyelesaiannya kita misalkan juga dulu. Kita misalkan yang ini sebagai U dan yang ini sebagai V. Ux sama dengan 7X kuadrat tambah 8. Sehingga turunan pertama dari Ux adalah U aksen X sama dengan 2-nya kita pindahkan ke depan. 2 dikali 7, X. 2 kurang 1. Sama dengan 14. 2 kali 7, 14. X pangkat 2 min 1 sehingga X pangkat 1. X pangkat 1 kita bisa tulis dengan X saja. Sehingga U aksen X-nya adalah 14X. Kemudian, kita misalkan Vx-nya adalah 2X tambah 5. Sehingga turunan pertama dari V aksen X adalah 2. Nah, turunan dari ini adalah 0. Kita tidak usah tulis. Dan turunan dari 2X adalah, sehingga turunnya adalah 2. Maka, kita tinggal substitusikan ke rumus. Rumusnya yang tadi adalah F aksen X sama dengan UX. U aksen X dikali V X dikurangi Ux dikali V aksen X per Vx kuadrat. Kita tinggal substitusikan saja ke rumus. Karena kita sudah mengetahui U aksen X-nya ini. Vx-nya kita sudah mengetahui juga. Yaitu 2X tambah 5. Ux-nya kita sudah mengetahui ini. Dan V aksen X-nya juga sudah kita ketahui. Kita tinggal substitusikan saja. Sehingga didapat 14X dikali 2X tambah 5 dikurangi 7X pangkat 2 ditambah 8 dikali 2 per 2X tambah 5 kuadrat. Sehingga kita tinggal kalikan saja. Ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Sehingga didapat 14X kali 2X, 28X kuadrat, ditambah 14X dikali 5, 70X. Dikurangi 7X kuadrat dikali 2, 14X kuadrat. 8 dikali 2, 16. Per, kita tinggal turunkan saja ini 2X tambah 5 kuadrat.
Sehingga hasilnya adalah, kita lihat di sini, ada yang pangkat variabelnya sama tidak? Oh ada, yang ini dengan yang ini. Kita operasikan 28x kuadrat dikurangi 14x kuadrat. Hasilnya adalah 14x kuadrat ditambah, turunkan aja ini 70x dikurangi 16 per 2x tambah 5. Itulah pembelajaran kita hari ini. Jika kalian sudah menonton video ini, silahkan kalian kembali lagi ke room belajar kelasnya masing-masing untuk berdiskusi. Silahkan jika ada pertanyaan, dan Bapak berharap ada pertanyaan dari kalian terkait materi yang kurang dipahami atau yang tidak dimengerti. Kemudian silahkan tulis rangkuman kalian dan kumpulkan melalui Google Classroom untuk kelas 12 RPL dan melalui chat personal WhatsApp ke nomor Bapak untuk kelas 12 AK dan 12 TBSN. Nah, nanti Bapak juga akan share LKPD yang perlu kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Kemudian untuk absen dan refleksi, linknya akan Bapak kirim setelah ini ke room kelas belajar masing-masing. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.